Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar dengan kalian? Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja. Oke, pada hari ini kita akan lanjut materi kita. Kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Materi selanjutnya tentang bilangan pecahan. Di sini udah ibu kasih tahu bilangan pecahan itu terbagi atas beberapa jenis, yaitu ada pecahan biasa, ada pecahan senilai, ada pecahan campuran, pecahan desimal, ada persen. Persen ini sama dengan per 100 dan ada per mil. Per mil ini sama dengan per 1000. Oke, yang pertama kita bahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa yang sudah biasa kita lihat contohnya 1/4 itu pecahan biasa, 2/3 itu pecahan biasa, 1/2 itu juga pecahan biasa. Dan pecahan biasa itu biasanya ditulis dalam bentuk A per B, di mana B ini tidak bisa sama dengan 0 dan A ini dikatakan sebagai pembilang dan B ini sebagai penyebut. Oke, contohnya misalkan bilangan yang 1/4 ini 1/4, di mana di sini pembilang, di mana penyebut. Si 1 inilah yang dikatakan pembilang. Baru yang 4 ini itulah yang dikatakan penyebut. Itu dia untuk pecahan biasa. Coba perhatikan, ada mungkin kotak-kotak di bukumu atau kotak yang ada di buku ibu. Jadi misalkan ini ini ada 4 kotak. Jadi pecahan yang diarsir ini yang diarsir cuma 1 kan, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ini 1/4. Kalau yang ini pecahannya ini ada berapa kotak? 2 kotak. Yang diarsir 1 kotak, berarti ini pecahannya 1/2. Si 1 dia pembilang, si 2 penyebut. Kira-kira seperti itulah dia kalau pecahan biasa. Yang selanjutnya ada dikatakan pecahan senilai. Pecahan senilai ini seperti apa? Namanya senilai. Senilai berarti memiliki nilai yang sama. Dan pecahan senilai itu dapat kita peroleh dengan cara harus kita kalikan ataupun kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, dibagi dan dikali dengan bilangan yang sama. Tetapi jangan pernah kamu kali atau kamu bagikan dengan 0. Kecuali si 0. Contohnya seperti ini. Ada ibu kasih di sini contoh, tuliskan 2 pecahan yang senilai dengan 2/5. Senilai dengan 2/5. Ini 2/5. Kalau kita bagi sudah nggak bisa lagi kan? Ini kita bagi 2, 2 bagi 2 nggak bisa. 5 bagi 2 juga nggak bisa kan? Oke, sekarang coba kita kali dengan bilangan yang sama, pembilang atau penyebut. Dia minta 2. Yang pertama, coba kita kalikan dengan 2. Kalau kita kalikan 2 pembilangnya, penyebutnya juga harus kita kali 2. Ingat tadi harus bilangan yang sama. Pembilang dikali 2, 2 kali 2, 4. Per 5 kali 2, 10. Ini 1. Tadi di soal diminta 2. Oke, sekarang coba kita kalikan lagi dengan bilangan. Pokoknya kalau kita kali dia dengan bilangan apapun si pembilang, itu juga yang kita kalikan dengan si penyebut. Ini kita kalikan 3 pembilangnya. Berarti penyebut juga harus dikali 3. Oke. Kalikan pembilang dengan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Jadi 2 pecahan senilai dengan 2/5 adalah 4/10 baru 6/15. Kira-kira seperti itulah itu. Kalau ditanya bisa nggak dikali 4? Bisa, asalkan pembilang dikali 4, penyebut juga harus dikali 4. Dia harus kita kali atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Contoh yang kedua, sederhanakanlah 9/15. Menyederhanakan ini juga kita bagi dengan bilangan yang sama. Si 9 ini bisa dibagi berapa? Ini bisa dibagi 2. 9 bagi 2 nggak bisa. 9 bagi 3 bisa? Bisa. Cek yang di bawah, bisa nggak dia dibagi 3? Kalau nggak bisa jangan gunakan. 15 dibagi 3, bisa. Berarti ini sama-sama dibagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 15.
15 bagi 3, 5. Jadi hasilnya 3/5. Kira-kira seperti itulah untuk pecahan senilai. Misalkan ini. Di sini ada 1/2, 2/4, 4/8. Ini adalah pecahan senilai. Coba kita cek dari 4/8. 4/8. Ini bisa sama-sama dibagi berapa? Kalau kita sederhanakan. Coba sama-sama dibagi 2. 2/2. 4 dibagi 2? 2. 8 bagi 2? 4. 2/4. Ini juga masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2/2? 1. 4 bagi 2? 2. Jadi 4/8, 2/4, 1/2 ini adalah pecahan senilai. Oke, Ibu lanjut lagi ke pecahan campuran. Oke, yang selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang seperti apa? Itu bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi kalau kamu lihat ada pecahan biasa nanti, si pembilang ini lebih besar dari penyebut, berarti bisa kita ubah ke pecahan campuran. Misalkan ini 5/2. 5 ini lebih besar dari si 2 kan? Berarti ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Dan pecahan campurannya 5/2 ini 2 1/2. Atau bisa sama dengan 2 tambah 1/2. Itulah dia pecahan campuran. 2 1/2 inilah yang dinamakan pecahan campuran. Supaya paham mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan pecahan biasa ke pecahan campuran, coba perhatikan contoh yang Ibu kasih. Sederhanakanlah 15/7. Kalau kita lihat 15/7 ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pembilangnya 15, penyebutnya 7. Dan 15 ini lebih besar dari 7. Dan ini kita ubah ke pecahan campuran. 15/7 sama dengan, cara mengubahnya, coba bagikan 15 dibagi 7. 15 dibagi 7. Ini dapat berapa? 15 bagi 7, kalau 3 kali 7 21, udah lebih berarti 2. 2 kali 7 14. 15 kurang 14 1. 1 bagi 7 nggak bisa lagi. Ini sisa 1. Berarti sisa satunya ini kita buat jadi si pembilang. Berarti 2 1 per penyebutnya 7. 2 1/7. Inilah pecahan campurannya. Begitu. Oke, yang kedua. Ini mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 3 1/5. Ini katanya tadi sama dengan 3 tambah 1/5. Caranya bagaimana? Kalikan si penyebut dengan bilangan pokok yang di sini. 5 dikali 3. 5 kali 3 ditambah pembilang 1 per penyebutnya 5. 5 kali 3 15 tambah 1 16. 16/5. Jadi inilah pecahan biasa. Begitulah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, Ibu rasa itu dulu penjelasan Ibu hari ini. Coba dengarkan baik-baik. Kalau tidak paham, tanya sama Ibu. Kalau belum paham, tanyakan sama Ibu. Tapi kalau sudah paham, pindahkan aja ke buku catatannya. Untuk pecahan desimal, persen, dan per mil akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan.